Frater Feuster tambah, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin diberkati Tuhan, bahagia. Oke, Pace Bene masih di Mea Culpa. Hari ini saya bersama dengan Feuster tambah. Sudah pernah kita muncul bersama. Sudah benar. Waktu itu bahas panggilannya ya. Benar-benar. Di gereja. Iya, di kapel. Waktu itu tentang anak tunggal menjadi pastor. Nah ini bapak inilah itu. Satu laki-laki satu-satunya. Dan sekarang hari ulang tahunnya. Happy birthday. Terima kasih. Halo Frater Feuster tambah, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin diberkati Tuhan, bahagia. Terima kasih untuk semua ya yang telah mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Iya. Semoga kalian semua juga menjadi berkat dimanapun kalian berada. Oke, harapan kita begitu. Ya. Boleh di kolom komentar nanti. Mudah-mudahan ada ya, Fes. Nanti kalau nggak ada yang bilang selamat ulang tahun, padahal aku bilang aku yang ketik selamat ulang tahun, Fes. Boleh ucapkan selamat ulang tahun di kolom komentar nanti. Oke, lalu topiknya tentang bangga menjadi Katolik. Saya sudah buat part 1. Sebenarnya saya sudah buat part 1. Ya. Mengapa perlu bangga menjadi Katolik? Karena itu identitas. Bagaimana menurut Om? Setuju, Bro? Saya setuju. Karena mau tidak mau kita kan sama seperti nama kita kan. Harus ada yang menandakan kita siapa kita. Nama Kaisar atau Feuster sama dengan juga ada beberapa agama di negara kita ini yang diakui kan. Maka kita harus jelas pilih yang mana. Kita harus memilih dan itulah identitas kita. Kita pilih Katolik, itu identitas kita sebagai Katolik dan kita imani apa yang diajarkan oleh ajaran agama Katolik. Dan itu membantu kita untuk mengambil keputusan kan begitu ya. Betul. Kalau saya Katolik, mungkinkah saya bersikap di luar sifat kekatolikan kan begitu. Karena harus kita sadari Katolik bukan hanya soal agama. Itu juga way of life, spiritualitas. Nah itu. Lalu mengapa saya bahas ini? Mengapa sampai berbicara bangga menjadi Katolik? Ada tendensi kecenderungan untuk mengabaikan itu kan? Yang penting mengikut Kristus katanya. Apakah bertentangan antara mengikut Kristus dengan menjadi Katolik? Kan tidak. Tidak. Sama seperti Feuster menyukai Lyodra misalnya. Kok dibahas tadi tuh? Fans. Oke. Bukan berarti kamu harus membenci Afgan. Benar. Kan begitu. Tapi itu contoh lain ya dan ini Kristus ada dalam gereja Katolik. Ada dalam gereja Kita Katolik. imani itu kan. Bahwa gereja Katolik belum sempurna, Itu realitas. Namanya juga diteruskan oleh karya manusia. Benar. Manusia selalu tidak sempurna. Pada hakikatnya demikian. Ya, dan kita rindu untuk tertuju pada yang sempurna. Benar. Dengan usaha kita kan. Dan sebagai manusia yang lemah, kita berusaha untuk sempurna sama seperti dia yang kita ikuti. Benar. Dan saya pikir justru di sini kekuatannya, kebanggaan kita adalah bahwa Katolik menyadari dirinya tidak sempurna, artinya masih menjadi, kan begitu. Bisa, selalu membarui diri, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi teruskan. Benar. Karena kadang ada arogansi di antara kita Kristen ini, karena Kristus, saya mengikuti Kristus, padahal hanya secara administratif kan, karena dibaptis dan ada surat permandian. Padahal ini proyek yang berkesinambungan sampai mati kita kan begitu. Benar. Siapa di antara kita sudah sempurna menjadi Kristen, menjadi Katolik secara khusus? Pasti butuh proses, apalagi kan misalnya juga orang sering tentang pastor lah misalnya, sudah jadi pastor dan orang membuat standar tinggi untuk dia, padahal dia juga tetap manusia. Benar, setiap manusia seperti saya katakan tadi punya kelemahan kan. Tidak ada yang sempurna manusia. Dan gereja Katolik
berusaha selalu mengingatkan kita akan keadaan tidak sempurna kita dan kerinduan kita untuk yang sempurna dengan sakramen-sakramennya, dengan sakramen pengakuan dosa terutama, bahwa kita selalu diingatkan untuk membersihkan diri dari kekurangan kita. Oke. Apalagi hal yang membanggakan. Sekali lagi kita bangga menjadi Katolik bukan untuk menduakan peran Kristus. Kan itu kan? Pasti. Pasti. Kan ya. Karena orang bilang begini, yang penting kan mengikut Kristusnya, bukan agamanya. Masalahnya sekarang orang berpikir mengikut Kristus tanpa beragama, ada juga. Ada. Kristus itu lebih ke sosok revolusioner, sosok historis manusia begitulah. Aspek teologisnya kurang sebagai penyelamat. Lalu saya berpikir juga seperti ini, kalau seandainya dikatakan sama Kristen, Katolik dan lain sebagainya itu, kenapa mereka yang tidak agama Katolik itu masuk saja ke agama Katolik, toh sama katanya. Yang agama Katolik, yang tidak agama Katolik masuk saja ke agama Katolik. Itu ya, konsekuensi dari mengatakan semua agama sama katanya. Ya juga ya. Tapi yang menarik adalah sampai beberapa ratus saya buat video face dan kita tidak pernah diajarkan mengkatolikkan dalam arti administratif ya. Karena pilihan bebas. Pilihan bebas, kita tidak ada yang terpaksa kan. Bahkan memilih pilihan hidup seperti ini pun kita pilihan bebas kita, kalau keadaan terpaksa pun tidak diterima, begitulah. Tidak, iya benar. Tidak dipaksa kau jadi parater kan? Tidak dipaksa. Oke. Saya sendiri anak tunggal dalam keluarga. Maksud apa juga ya. Tapi ya begitulah. Dan itu saya bilang dari satu komentar, duc in alto. Artinya siapa kita sudah benar-benar mengikut Kristus dengan segala keterbatasan kita, kan begitu ya. Betul. Maka bukan soal sombong Katolik ini agamanya disombongkan, bukan terutama itu, tetapi dalam gereja ini kita diingatkan untuk semakin mengikut Kristus. Karena gereja juga membantu. Kalau ada 1 orang 5 orang yang baik, kamu selamatkan kah katanya. Toh aspek eklesiologinya ada kan untuk keselamatan. Bahwa kita juga membutuhkan komunitas kita untuk untuk berbuat baik atau begitu, atau untuk lebih terarah pada Kristus. Iya, sama juga halnya dengan spiritualitas kita kan, apa yang kita hidupi saat ini. Okay. Santo Fransiskus, spiritualitas Santo Fransiskus, di mana Santo Fransiskus itu selalu ingin membarui dirinya untuk semakin lebih dekat, semakin persis sama seperti Kristus. Dia yakin bahwa dirinya itu lemah, bahwa dia ada kelemahan dalam dirinya, maka dia senantiasa membarui dirinya agar menjadi lebih baik lagi supaya sama seperti Kristus, karena Kristus yang diteladaninya. Kan itu juga kita juga sebagai seorang Katolik demikian juga kan. Tidak, kita lemah, kita manusia biasa begitulah, ada kelemahan di sana sini, tetapi bagaimana kita mengikuti proses untuk senantiasa membarui diri, itu yang penting saya pikir. Dan situasi aktualnya ya Fes ya, saya lihat lumayan kompleks juga kita hidup beragama kita di masa sekarang ini. Pertama, kita Katolik lah ya. Iya. Kita sendiri kesulitan mengenal identitas kita sebagai Katolik. Benar, banyak. Yang pertama, maka perlu sebenarnya evangelisasi pribadi itu kan, kursus evangelisasi pribadi. Yang kedua, kita sendiri berhadapan dengan sesama Kristen juga belum tuntas. Kan begitu. Bagaimana semua agama sama katanya, yang penting Kristen, yang penting mengikut Kristus, lalu apa gunanya menjadi Katolik? Itu pertanyaan lain. Kita sendiri berhadapan dengan Muslim juga bermasalah. Oh, Yesus itu tidak benar, Yesus yang disalib di tiang jemuran itu katanya lagi kan. Nah itu tentu kita harus memiliki identitas dulu supaya sanggup menghadapi semacam itu kan. Kalau kita juga masih ragu-ragu tentang jati diri kita, bagaimana kita membela diri di hadapan mereka? Nah,
Lalu yang keempat ini sebenarnya, saya sangat yakin bahwa orang semakin tidak percaya pada agama sekarang ini. Itu bagaimana menurut? Kenapa kamu katakan demikian? Apa alasan? Karena banyak pelaku agama, tokohnya, atau jangan-jangan kita ini juga kan begitu ya, menunggangi agama untuk banyak kepentingan dan lebih ke kepentingan pribadi sehingga orang mulai tidak percaya pada agama. Begitu. Maka saya mau mengikut Yesus tapi tidak mau masuk agama katanya. Ada yang bilang begitu. Iya. Kalau kamu pernah dengar? Saya pernah dengar, tetapi belum persis banyak yang saya lihat ya. Tetapi bahwa ada, pasti ada kayaknya. Juga apa? Di kampung-kampung malah juga dikatakan itu. Bukan dari gereja datang nasi, dari kuali katanya. Misalnya hal itu kan menjadi sangat materialistik juga kan. Sangat kompleks sebenarnya. Dan begitulah. Maka tujuan mengatakan apa? Penting menjadi Katolik bukan terutama membedakan dengan agama lain, tetapi situasi aktual kita memaksa bahwa kita perlu identitas yang jelas. Sekarang ini masa relativis. Apa? Ya tergantung begitu kan. Orang menjadi permisif. Yang penting berbuat baik lah katanya. Banyak orang berbuat baik. Memang saya rasa ya begitulah. Dengan situasi sekarang harus jelas identitas kita kan, mana yang menjadi pilihan hidup kita, mana yang menjadi pilihan kita untuk kita ikuti supaya semakin terang dia arahnya kan. Apa yang mau saya lakukan? Apa yang mau saya lakukan? Kalau siapa yang mau jelas, saya tiru? Iya. Kalau tidak jelas kan mau mengarah kepada siapa kita kan bisa nggak. Tidak ada patokan yang mau kita ikuti, begitulah. Benar. Sudah baterai lemah. lo, 5 baterai. Oh, Oke, jadi karena terlalu besar mungkin saya kan. makan baterai. Jadi serius pula kita ngomong-ngomong ini ya. Iya, harusnya bercanda. Oke, identitas perlu bukan untuk arogansi kepercayaan, biar sombong. Kami Katolik, bukan itu. Bukan itu alamatnya. Tapi situasi sekarang memaksa kita perlu identitas karena kita ada di masa yang relativis. Iya, memang aktual itu, guys. Orang menjadi apa agama itu? Yang penting saya berbuat baik, saya bahagia, saya bisa melakukan apa yang saya mau, asal saya bisa bersyukur katanya kan. Dan banyak hal akhirnya terabaikan kan. Kepada bahwa ada salib yang harus kita tanggung. Tak ada Paskah tanpa Jumat Agung, semacam itu. Dan konsep itu kita temukan dalam gereja. Nah itu. Dan saya pikir itu juga alasan Saudara Fester memilih menjadi prater. Betul. Arong dong. Permenung nih. Oke, sebenarnya juga karena Saudara Fester ulang tahun. Nanti kalau 30 tahun lagi masih ada YouTube ini, dia akan melihat video ini. Mudah-mudahan ya, doakan saya selalu para saudara, entah dimanapun berada. Apa kamu sebut? Culprit. Para culprit. Nah itu culprit sebenarnya bahasa Inggris. Culprit. Pembuat dosa. Oh, pembuat dosa ya. Ya, memang culpa. semua manusia kita berdosa kan, itu tadi kelemahan yang kita miliki itu. Tetapi bagaimana kita mau mengubah itu supaya kita menjadi lebih baik lagi, itu saya pikir yang penting. Iya, perjuangan setiap hari. Bagaimana cara berdosa itu seperti naluriah kita miliki. Tapi bagaimana untuk memperbaiki diri, kita butuh gereja dan butuh Kristus tentu. Jadi teladan kita. Menjadi teladan jalan kebenaran dan hidup. Cukup sekian dari kami berdua. Baik. Kalau banyak yang tonton Fest, kita buat lagi seperti ini. Tapi tesis kita buat. Mudah-mudahan karena ada saya tambah. Ini perjudian ini. Kalau banyak berarti bisa dibuat lagi. Kita undang teman yang lain. Oke, begitu dulu video kita ya. Baik, kita cukupkan. terima kasih saudara. Pace bene. bene.